Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Kali ini kita akan melanjutkan modul 2.1 yaitu activity dan intense. Jadi nanti kita akan membuat sebuah aplikasi yang di dalamnya bisa menjalankan sebuah program mengirim pesan dan menerima pesan. Oke. Kita lanjut eksekusi. Pertama-tama kita buat projectnya dulu. Setelah itu di sini pilih templatenya, pilih di empty activity. Itu kasih nama sini saya akan memberikan nama itu activity. Oke. Kalau sudah klik finish. Oke, kita tunggu, masih loading. Kalau sudah, bisa dibuka pada bagian file XML-nya. Kalau sudah, pada bagian ini kita hapus, atau teman-teman bisa klik di bagian komponen tree. Di sini ada text view, delete. Oke, sudah terhapus. Setelah itu kita buat tombol button. Pada bagian palet itu kita geser, taruh di sini, sesuaikan. Oke, sudah, dihapus dulu. Setelah itu pada bagian ID-nya kita edit jadi button main.
pada bagian layout width dan height-nya tetap di web content. Untuk bagian teksnya kita ubah dari button menjadi send. Oke. Setelah itu selanjutnya pada bagian button kita berikan fungsi one click Android one click yang nanti berfungsi untuk memberikan event pada saat tombol disentuh atau diklik. Kenapa ini masih error atau merah? Karena pada fungsi one click-nya ini nanti fungsinya untuk berpindah ke second activity. Karena kita belum membuat second activity-nya, jadinya masih dalam keadaan error. Oke. Selanjutnya kita buat selanjutnya setelah buat one click-nya kita buat fungsi dari launch second activity-nya di bagian main activity.java ini. Biar mudah, kita klik pada ini. Setelah itu create launch second activity view in main activity, dan fungsinya sudah terbuat. Setelah itu di sini kita masukkan lognya. Button itu alt enter, Kok login apa? Login apa? Sorry, belum makan. Apa? Slash. Nice. Yes. Orang mau tak bisa login kan? Ada. FB boleh ini. Ya. Are you not? Kamu bisa login. Kamu tidak login. Oke, setelah membuat Tidak login, tidak bisa. lognya, setelah itu kita bikin di bagian sini, kita tambahkan variabel dari log tag-nya.
ini ya. Ini nak apa? Ini macam apa? Thickness, steadiness. Oke, error sudah tidak ada. Setelah itu lanjut. Setelah itu kita coba run aplikasi ini, apakah berhasil pada bagian lognya. Apa gitu? Oke, setelah kita melakukan pembuatan dari ini lognya, yang ini public void launch second buat lognya. Ketika teman-teman mengklik klik ini nih, send ini, nanti teman-teman bisa lihat di bagian ini kalau sudah di run, di loket, terus teman-teman klik pada bagian debug ini, terus main activity. Nah, ketika teman-teman mengkliknya, nanti akan keluar ini message button klik. Oke, setelah kita buat loketnya, kita lanjut akan membuat activity keduanya. Caranya yaitu pergi ke folder app, terus klik kanan. Setelah itu pilih pada bagian new activity gallery. Setelah itu pilih yang ini, empty activity, next. Di sini namanya kasih nama second activity. Oke. Untuk yang ini generate a layout file, kalian tetap centang. Yang launcher activity tidak usah. Setelah itu kalau sudah, klik finish. Oke, sudah ada updatean. Di sini Gradle-nya masih memproses untuk sinkronasi. Kita tunggu. Oh iya, pada saat teman-teman memberikan activity kedua tambahan, nanti di sini akan ada file .xml-nya yang masih berupa kosongan karena belum kita tambahkan sebuah tribu di dalamnya. Setelah itu pada bagian file manifest, teman-teman bisa melihat ada yang baru nih, ini activity Android name second activity. Oke, kita tunggu sampai Gradle build modelnya sudah selesai. Oke, sudah selesai. Setelah itu pergi ke Android manifest.xml nya, kalian cari pada file activity Android name second activity. Setelah itu kita kasih beberapa kodigan seperti ini, Android label second activity. Setelah itu Android parent activity name the main activity.
Setelah itu tambahkan metadata, lalu Android name, Android support parent activity. Itu Android value com.x simple Android to activities main activity. Oke, selesai. Jadi ini menandakan bahwa Android ini di dalam activity ini dinamakan dengan second activity. Setelah itu pada ini di bawahnya Android, di sini kita mengartikan parentnya dari activity ini dinamakan dengan main activity.java. Jadi kita akan mengambil yang ini. Oke, dari sini ke ini. Oke, setelah itu setelah ini ya, kita pergi ke file activity second.xml. Setelah itu teman-teman bisa langsung drag pada bagian text view ini, bagian palette yang ada di sini. Nah, ini di drag taruh di sini. Ya, di sini. Setelah itu teman-teman di sini ubah pada bagian ID-nya, jadikan text reader. Setelah itu pada kasih 16 dp. Setelah itu
Setelah itu pada bagian Android text message receive kita akan ekstrak ke stringnya, nanti resource name nya jadikan text header, jadikan seperti di video. Oke, sudah selesai. Setelah ini kita akan membuat sebuah penghubung atau intent pada main activity-nya. Dari activity main ke second activity. Oke. Pertama kita buka pada bagian main activity. Setelah itu kita buat sebuah intent pada launch second activity method. Setelah itu kita pergi ke file main activity.java sini. Di sini kita akan membuat sebuah penghubung antara main activity dengan second activity, itu intentnya. Oke, di method launch second activity kita membuat sebuah konteks untuk second activity-nya. Jadi seperti ini. Intent new intent. This second activity dot class. Setelah itu untuk memanggil metodenya kita harus menggunakan ini, activity intent. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita coba run di HP. Oke teman-teman, kalau kalian sudah mencoba ngeran di HP kalian, nantinya teman-teman ketika mengklik tombol ini send, teman-teman akan dialihkan ke bagian ini, message receive. Selanjutnya kita akan membuat sebuah tempat untuk membuat sebuah teks yang akan diisikan oleh data oleh gini. Kita akan membuat sebuah edit text di file activity main.xml. Jadi di sini kita akan membuat sebuah kotak. Langsung aja teman-teman pilih pada bagian ini, pada bagian text. Setelah itu pilih plain text. Di sini teman-teman tinggal drag bawa ke sini. Oke. Setelah itu pada bagian ini code-nya kita ubah lagi seperti biasa. Pada bagian ID-nya
kita buat ID-nya dengan nama edit text main. Setelah itu pada biar posisinya bagus, kita tambahkan Android layout. Salah, N-nya 2. Layout margin right, kita kasih 8. Oke. Setelah itu kita tambahkan lagi untuk ini. Salah, margin left nya kita kasih 8 juga. Kasih lagi. Tambahkan margin bottom, kasih ukuran 16 dp. Setelah itu kita tambahkan ubah ini pada bagian input type. Oh ya, layout width nya ini kita ubah ke match kenapa error? Kita jadikan mahkota aja dulu ya. Setelah itu kita ubah di sini dulu. Di sini kita kasih nama text long message, inputannya. Setelah itu di sini kita hapus. Tambahkan routine, enter your save here. Oke. Setelah itu kita ini dulu, kayaknya ini kurang rapi ya. Kita buka ke sini. Ya, kurang lebih seperti ini.
Oke teman-teman, selanjutnya setelah kita membuat sebuah membuat sebuah kolom untuk pengisian teks, selanjutnya kita akan membuat memberikan string kepada intent lebih tepatnya. Jadi kita buka pada bagian Activity.java. Setelah itu pada bagian ini di sini kita tambahkan Oke, kalau sudah pembuatan ini, kita tambahkan lagi sebuah variabel private di bawahnya ini untuk edit teksnya. Di sini aja. Setelah itu enter. Oke, sudah selesai. Setelah ini kita akan membuat pada bagian onCreate ini, bagian ini kita masukkan method is find view by ID, nanti yang berfungsi untuk mendapatkan referensi pada bagian edit teksnya. Oke, kita masukin aja. Oke, kalau sudah, kita tambahkan lagi di bagian inline second activity ini bukan metode new intent untuk mendapatkan teksnya nanti. Jadi kita tambahkan seperti ini. Di bawah sini kita tambahkan
Oke. Setelah itu kita tambahkan lagi Oke, sudah selesai pada bagian main activity dan Java-nya ini sudah selesai. Setelah itu kita lanjut pada bagian kita akan membuat sebuah desain baru. Pergi ke bagian activity yang kedua, yang second ini. Tambahkan palet, habis itu pergi ke teks, tambahkan text view. Taruh saja pada bagian sini. Setelah ini kita ubah pada bagian ID-nya menjadi text basic. Oke, setelah itu kita tambahkan beberapa opsi layout. Margin topnya kita buat jadi 8 dp. Setelah itu tambahkan lagi untuk margin left nya kita tambahkan, kasih 8 juga. Yang ini pada bagian teks kita hapus saja. Oke, kalau sudah, ini tinggal ini aja dulu. Nah, sudah. Setelah itu kita akan memodifikasi activity kedua, second activity, untuk mendapatkan tambahan layar. Begitu kita pergi ke ini second activity.java. Setelah itu pada bagian ini create method, kita tambahkan intent Oke, kita alt enter aja.
Setelah itu kita akan membuat sebuah string pada sebuah pesannya nanti dengan menambahkan main activity.extra message sebagai variabelnya. Tambahkan seperti ini. Oke, selesai. Setelah itu jangan lupa untuk memberikan find view by ID agar bisa mendapatkan pesannya nanti. Oke, tadi ada kesalahan. Setelah itu kita berikan, tambahkan lagi seperti ini. Oke, setelah teman-teman membuat sebuah fungsi seperti ini, teman-teman bisa menjalankan aplikasinya yang nantinya ketika teman-teman memberikan ini di kolom chat ini, teman-teman ketik apapun, setelah itu klik send, maka nanti tampilan akan beralih ke bagian ini. Nantinya akan di sini akan ditampilkan pesan yang sudah diketik tadi. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membuat sebuah kita akan membuat data dari activity yang sebelumnya, yang ini di sini, untuk kembali ke activity awal di sini. Oke. Pertama-tama kita akan menambahkan sebuah edit text button ke layout kedua di sini. Oke. Kita pergi ke sini dulu ya. Bagian string. File string. Di sini teman-teman tambahkan, membuat tombol kedua,
kasih nama terus di sini berikan nama repli. Setelah itu tambahkan lagi dengan nama edit text second. Lalu di sini isikan enter reply here. Oke, kalau sudah, teman-teman bisa langsung membuka activity-nya di sini. Setelah itu pada bagian ini kita akan memasukkan edit beberapa sintak ke dalam activity second.xml ini, yang file yang kedua ini, activity kedua. Untuk mempercepat, lebih baik kita copy aja beberapa code-nya. Pertama, kita copy code ini, edit text, kita copy. Nah, kita pastekan di sini. Oke. Setelah itu edit seperti yang tadi di sini. Namanya tadi apa di sini? String. Ini button second. Kalau pertama-tama ini salah, ini bukan button second, ini edit text second, karena ini merupakan edit text. Jadi kita masukkan saja edit text second. Oke, kita kopikan dulu yang ini, yang button ini. Copy ke bagian sini. Oke, setelah itu kita rubah bagian sininya, button second. Untuk one clicknya bukan launch second activity, karena kita sudah berada di activity kedua ini, di launch second activity ini. Jadi kita buat seperti ini, return reply. Setelah itu pada under text-nya
jadikan seperti itu. Oke, kalau sudah, yang sini tadi sudah diubah text secondnya. Jangan lupa pada bagian app layout constraint and to di sini biasanya seharusnya sudah dikasih seperti ini. Oh ya, ini end to start. Lalu di sini juga pada bagian ini kita ubah ke ten second. Android hint nya ini kita ubah ke edit second. Oke, jadi di sini akan berubah mengikuti string yang di sini. Enter your reply here karena kita masukkan string yang ini. Nah, sudah. Pada bagian ini yang merah ini gunakan, setelah itu bikin ini, otomatis kita akan dibuatkan sebuah metode di sini. Jadi tampilannya sudah sama seperti pada tampilan sebelumnya, seperti di activity sebelumnya. Setelah itu pergi ke bagian second activity. Di sini kita tambahkan lagi jadi di sini kita akan membuat sebuah responsive intent di second activity. Setelah itu kita tambahkan ini. Setelah itu tambahkan extra dot reply. Oke, sudah selesai. Nah, setelah itu tambahkan lagi di sini private hit enter aja. Kalau sudah, pada metode ini kita akan menambahkan sebuah fungsi pencarian dengan cara
reply find view dot edit text second. Lalu pada bagian metode return reply ini kita akan membuat sebuah bagaimana fungsinya bisa mendapatkan teks dari edit teksnya nanti dengan menambahkan string reply get text string. Pada bagian ini lagi kita berikan intent baru untuk merespon, untuk tidak mereuse atau intent objek yang akan diambil. Kita buat sebuah intent reply intent new intent. Setelah itu tambahkan lagi di sini Oke, setelah kita menambahkan yang tadi ini, mungkin teman-teman ada yang bingung fungsi dari reply intent ini sendiri apa, setelah itu set resultnya apa. Jadi di sini reply intent put extra ini berfungsi untuk menambahkan sebuah tambahan atau balasan menggunakan string dari edit text-nya sendiri ke dalam intent baru yang dinamakan dengan intent extra. Karena extra sendiri merupakan kunci, di sini kita menggunakan extra reply. Setelah itu pada bagian ini set result ini kita menandakan result OK ini untuk merespon jika fungsi ini sudah bekerja pada bagian activity class-nya. Nah, setelah itu kita akan memanggil sebuah fungsi finish di sini untuk menutup activity lalu kembali ke main activity. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membuat sebuah elemen pada text view-nya bisa menampilkannya pada saat membalas sebuah pesannya nanti. Pertama-tama pergi ke
bagian ini string. Setelah itu tambahkan string baru seperti ini. Text header reply. Setelah itu di sini tuliskan reply. Selanjutnya kita buka bagian ini. Setelah itu teman-teman copy bagian text view-nya. Dari sini text view ini dua-duanya teman-teman copy biar cepat. Setelah itu taruh di sini. Jadi hasilnya akan sama seperti activity yang kedua tadi, seperti ini. Setelah itu teman-teman rubah beberapa bagiannya seperti ini. Text header teman-teman gunakan header reply. Itu pada bagian teksnya juga gunakan yang reply tadi. Kita lihat sama seperti yang ini. Oke. Pada bagian activity ini, untuk yang text view keduanya teman-teman juga rubah yang ini text message, ubah ke text message reply. Setelah itu pada bagian app layout constraint top button to pada bagian constraint top to bottom of, teman-teman di sini tambahkan juga seperti yang tadi. Oke. Agar tampilannya ini tidak terlihat, kita tambahkan Android visibility. Visibility kan invisible. Setelah itu di bagian sini juga tambahkan
Oke, kalau sudah, kita akan membuat datanya bisa diambil dari intentnya. Kembali ke file mainActivity.java nya. Setelah itu kita tambahkan public constant pada bagian atas, di bawahnya class kita berikan seperti ini. Oke, setelah itu tambahkan lagi ini JLT enter aja. Setelah itu tambahkan lagi private. Jadi kedua private ini fungsinya sebentar, ini salah. Kedua ini berfungsi untuk membuat header dari activity ini tetap ada di sini, jadi tidak akan hilang pada saat mendapatkan pesan. Setelah itu pada metode onCreate kita akan menambahkan find view by ID untuk mendapatkan pencariannya dari layout ke dalam sebuah balasan headernya nanti, yang diartikan maksudnya nanti akan muncul di bagian sini. Jadi tambahkan seperti ini. Setelah itu tambahkan seperti ini juga, find view by ID text. Setelah itu pada bagian ini launch connectivity kita rubah bagian start activity ini untuk pemanggilannya ke stack activity for result dengan memasukkan text request key nya sebagai argumennya. Jadi tinggal tambahkan aja pada bagian sini.
pada activity result setelah ini kita akan membuat sebuah override on activity result untuk memanggil fungsi dengan cara seperti ini. Tambahkan public void on setelah itu ketiga argumen ini merupakan dapat berfungsi sebagai pengendali dari datanya. Nanti datanya ini akan diminta karena pada bagian ini text request ini, karena ini error karena kita belum menambahkan sebuah super call-nya atau call supernya. Jadi tambahkan super di result code data sudah terpanggil. Setelah itu kita akan membuat code text request-nya untuk membuat proses intent result-nya lebih tepat dengan menggunakan if request code text request if result code sama dengan oke. Maka setelah itu tambahkan pada bagian inner blocknya, kita tambahkan intent extra untuk merespon intent datanya dengan menambahkan extra reply. Jadi akan string reply data string extra activity extra reply. Setelah itu buat seperti ini.
Kalau sudah, tinggal kita run hasilnya seperti apa. Kita run dulu. Setelah membuat beberapa tampilannya, kalau sudah selesai, teman-teman bisa langsung run aplikasinya lewat physical device. Jangan lupa untuk menancapkan kabel USB-nya. Setelah itu jangan lupa untuk preferensi USB-nya ganti ke transfer file. Setelah itu aktifkan debugging USB debuggingnya. Oke. Kalau sudah, sini akan berubah menjadi nama dari device teman-teman. Kalau sudah, klik run app. Kita tunggu Gradle-nya masih berjalan untuk menginstal beberapa part-part yang dibutuhkan. Biasanya untuk menginstal ini teman-teman membutuhkan sebuah jaringan, karena Gradle akan mengirimkan beberapa file untuk di-download dan dipasang di device teman-teman. Ini sudah selesai. Sini sudah terbaca sukses dan aplikasi terinstall di dalam device. Untuk percobaan, teman-teman bisa ketikkan beberapa kata apa saja. Itu kirim. Nah, setelah itu kita akan berpindah ke activity kedua. Di sini sudah terlihat ada tulisan wow. Untuk berpindah ke activity sebelumnya, kita bisa menggunakan tambahan lagi di sini, replay lagi. Nah, di sini kita sudah kembali ke activity awal. Bertanda di sini bacaan reply received yang bertanda wow. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti aplikasi sudah berhasil dijalankan dan sukses. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.